Siapakah sebenarnya bangsa Rom yang akan berperang melawan umat Islam di akhir zaman? Apakah mereka Romawi kuno atau Amerika dan Eropa saat ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara hadis-hadis Rasulullah tentang tanda-tanda kiamat, ada satu nama bangsa yang selalu disebut, yaitu bangsa Rom. Bangsa inilah yang kelak akan berdamai dengan kaum muslimin, lalu mengkhianati dan berperang besar melawan umat Islam dalam perang akhir zaman, Malhamah Kubro. Inilah kisah siapa bangsa Rom di akhir zaman yang dikabarkan Rasulullah. Bismillah, mari kita bahas. Dalam sejarah Islam, kata Rom merujuk pada Kekaisaran Romawi Timur atau Bizantium yang berpusat di Konstantinopel, sekarang Istanbul, Turki. Mereka adalah orang-orang Nasrani, Kristen yang memegang kekuasaan besar pada masa Rasulullah. Diabadikan dalam Quran surah Ar-Rum ayat 1-3. Alif Lam Mim. Bangsa Romawi telah dikalahkan di negeri yang terdekat, dan mereka setelah kekalahannya itu akan menang. Quran surah Ar-Rum ayat 1-3. Ayat ini turun ketika bangsa Rom dikalahkan Persia, lalu bangkit kembali beberapa tahun kemudian sebagaimana janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada masa Rasulullah, bangsa Rom adalah kekaisaran adidaya dunia bersama Persia, beragama Nasrani, Kristen Ortodoks, memerintah wilayah Sam, Mesir, Anatolia, hingga Eropa Timur. Rasulullah mengirim surat dakwah kepada Kaisar Romawi Timur, Heraklius, untuk masuk Islam. Namun, Heraklius menolak, meski mengakui kebenaran risalah Nabi. Dalam hadis riwayat Abu Dawud, Rasulullah bersabda, "Kalian akan berdamai dengan bangsa Rom dan bersama-sama memerangi musuh di belakang kalian. Kalian menang dan memperoleh harta rampasan perang." Lalu bangsa Rom mengangkat salib dan berkata, "Salib menang." Maka seorang muslim marah dan menghancurkan salib tersebut. Saat itu mereka berkhianat dan terjadilah perang besar, Malhamah Kubro. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, Hasan. Hadis ini menjelaskan 3 fase. Yang pertama, perdamaian antara muslim dan bangsa Rom melawan musuh bersama. Yang kedua, pengkhianatan bangsa Rom setelah kemenangan, dan perang besar Malhamah Kubro. Setelah runtuhnya Kekaisaran Bizantium oleh Sultan Muhammad Al-Fatih tahun 1453, muncul pertanyaan, siapakah bangsa Rom di akhir zaman? Menurut para ulama tafsir akhir zaman, bangsa Rom adalah peradaban barat, pewaris Romawi. Mereka bukan hanya Romawi kuno, tetapi bangsa-bangsa Eropa dan Amerika modern yang mewarisi agama Kristen, budaya, dan hukum Romawi, simbol salib. Adapun pendapat ulama, seperti Ibnu Katsir menyebut Rom sebagai bangsa Kristen yang memiliki kekuatan besar. Lalu Syekh Al-Albani mengatakan, dalam konteks akhir zaman, Rom mencakup negara-negara Eropa dan sekutunya, serta Syekh Imran Hussein, kontemporer, berpendapat NATO dan Amerika adalah manifestasi bangsa Rom saat ini. Lokasi perang akhir zaman dengan bangsa Rom. Rasulullah bersabda, hari kiamat tidak akan terjadi hingga bangsa Rom turun di Amak atau Dabik. Hadis riwayat Muslim. Amak dan Dabik berada di utara Suriah, dekat perbatasan Turki. Saat ini, wilayah itu menjadi pusat konflik global, seperti Amerika, Rusia, NATO, dan milisi lokal berebut pengaruh di sana. Dabik bahkan dijadikan nama majalah untuk propaganda, karena mereka tahu nubuat Nabi tentang wilayah itu. Lantas, mengapa bangsa Rom menjadi musuh besar akhir zaman?
karena mereka adalah kekuatan dunia terbesar pewaris Romawi. Mereka memiliki teknologi, militer, dan ekonomi yang menaklukkan dunia. Serta mereka adalah pengusung ideologi sekuler dan liberal yang bertentangan dengan syariat Islam. Akan tetapi, sebelum perang besar itu terjadi, mereka bersekutu dengan muslimin melawan musuh bersama. Inilah bagian dari skenario akhir zaman. Adapun kronologi perang Malhamah Kubro dengan bangsa Rom. Yang pertama, perjanjian damai. Muslim dan bangsa Rom bersatu melawan musuh bersama. Mungkin konflik global dengan Timur, Rusia, Cina, atau koalisi ateis. Yang kedua, kemenangan bersama. Mereka menang, namun bangsa Rom mengangkat salib dan merasa merekalah pemenang sejati. Yang ketiga, penghancuran salib. Seorang muslim marah, menghancurkan salib itu. Bangsa Rom murka. Yang keempat, pengkhianatan dan perang besar. Bangsa Rom menyerang muslim dengan 80 bendera, masing-masing 12.000 tentara. Siapakah yang memimpin muslim saat itu? Dalam hadis riwayat Abu Dawud, Rasulullah bersabda, "Akan keluar seorang lelaki dari keturunanku, namanya sama dengan namaku, bapaknya sama dengan nama bapakku. Dia akan memenuhi bumi dengan keadilan." Hadis riwayat Abu Dawud. Beliau adalah Imam Mahdi, pemimpin adil akhir zaman. Imam Mahdi akan memimpin perang melawan bangsa Rom di Syam, sebelum munculnya Dajjal dan turunnya Nabi Isa alaihissalam. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bangsa Rom bukan dongeng masa lalu. Mereka adalah bangsa nyata, kuat, modern, dan saat ini sedang bergerak menguasai dunia. Dalam hadis riwayat Ahmad, Rasulullah bersabda, "Akan datang kepada manusia tahun-tahun penuh tipu daya, pendusta dipercaya, yang jujur didustakan, dan orang bodoh berbicara tentang agama." Hadis riwayat Ahmad. Hari itu sudah tiba dan bangsa Rom adalah salah satu pion besar dalam fitnah akhir zaman. Wallahu a'lam bishawab. Jadi itu pembahasan di video kali ini. Kisah siapakah bangsa Rom di akhir zaman yang dikabarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga video ini bermanfaat. Sebelum saya akhiri, ingat yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, khilaf atau keliru datangnya dari diri saya pribadi sebagai manusia biasa. Saya akhiri, sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.